Nah, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arifin Faiz. Saya dari F4811 dengan NIM 10340229. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tugas mata kuliah dari sistem operasi, yaitu menjelaskan tentang manajemen memori, teknik manajemen memori. Langsung aja, dari teknik manajemen memori ini ada tiga cara. Yang pertama adalah fixed partitioning, kemudian dynamic partitioning, dan simple paging, lalu ada simple segmentation. Yang pertama ada fixed partitioning. Jadi sederhananya adalah eh, fixed partitioning adalah membagi memori ke dalam partisi-partisi dengan ukuran yang tetap gitu. Dan jumlah banyaknya partisi ini sama. Jadi misalkan contohnya di sini ada dua. Contoh yang pertama ini, setiap partisi itu digambarkan dengan ukuran yang sama. Jadi setiap partisi 8, 8, 8. Kemudian contoh yang kedua itu setiap partisi diberikan dengan ukuran yang berbeda-beda gitu. Nah, sebentar. Nah, kemudian bagaimana sih apa kekurangan dan kelebihannya? Nah, kekurangan dan kelebihannya kalau untuk fix eh, fix partitioning ini adalah akan terdapat ruang-ruang sisa. Kenapa? Karena dia tuh kurang fleksibel. Jadi ketika misalkan partitioningnya kita bisa lihat di sebelumnya 8, kemudian ketika proses itu hanya membutuhkan 6, maka dia akan tersisa 2 megabyte yang nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi terlalu kurang fleksibel lah. Kemudian cara penempatan terhadap fixed partitioning ini juga eh, ada dua cara. Yang pertama itu sebelum masuk ke memori itu dibagi dulu berdasarkan kategorinya. Misalkan ini proses A ini hanya partisi A ini hanya bisa memproses kelompok A, data kelompok A, maka ya dia akan dibagi dulu ke kelompok A. Jadi akan terdapat beberapa antrian dan setiap antrian itu menuju ke satu partisi. Nah, sedangkan untuk single queue ini dia itu antrinya itu dalam satu lokasi, kemudian langsung menuju ke partisi-partisinya masing-masing gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada dynamic partitioning. Jadi apa sih dynamic partitioning ini? Nah, dynamic partitioning ini adalah eh, memori ini dibagi-bagi, tapi dinamis gitu. Dia dibagi berdasarkan sesuai kebutuhannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya ketika ada sebuah memori dengan ukuran 64 megabyte, nah, kemudian dia itu 8 megabyte-nya dipakai untuk OS. Nah, kemudian kan ruang tersisa 56. Nah, dia itu awalnya itu nggak belum dipartisi. Tapi ketika ada kebutuhan untuk misalkan nih proses satu butuh sekitar dua butuh sekitar 20 megabyte, maka dia langsung membagi partisi menjadi 20 megabyte untuk proses satu dan seterusnya. Nah, kemudian juga di dalam eh, di dalam dynamic partitioning ini ada istilah namanya external fragmentation. Jadi apa sih external fragmentation? Jadi external fragmentation ini adalah ketika terjadi eh, membuat partisi-partisi itu, nah kan akan terjadi akan terdapat jarak-jarak ya, jarak seperti ini. Nah, jarak-jarak seperti ini kan, misalkan akan dimasukkan proses sebesar 12 megabyte. Nah, dia kan nggak bisa masuk sini, nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa diproses sini, nggak bisa diproses sini. Maka dia akan melakukan compaction. Jadi apa sih compaction? Compaction itu data itu akan ditumpuk terus ke atas. Sorry, partisi itu akan ditumpuk terus ke atas. Jadi proses 4 ini akan ditempel ke proses 2, proses 3 ini akan ditempel ke proses atas. Jadi ruang yang tersisa nanti akan lebih banyak di bagian bawah sini kan. Nah, itu namanya compaction. Gitu. Kemudian ada tiga algoritma penempatan. Ada base fit, first fit, dan next fit. Jadi base fit itu apa sih? Base fit adalah cara penempatan di mana proses akan mencari partisi yang paling sesuai.
ukurannya. Kemudian untuk first fit itu adalah algoritma penempatan proses terhadap partisi, di mana dia akan mencari partisi yang paling cocok untuk pertama kalinya. Bedanya dengan best fit tadi, kalau first fit itu dia akan ketika ada yang cocok pertama, dia langsung dimasukkan. Sedangkan best fit, dia itu akan nyari dulu sampai akhir. Mana sih sisa nantinya external fragmentation yang paling sedikit itu yang mana? Baru dia masuk ke situ. Gitu. Kemudian next fit itu mencari dari penempatan terakhir. Jadi ketika ada sebuah proses, dia akan ke bawah dulu, apakah cocok, apakah cocok, apakah cocok, apakah cocok, terus sampai atas. Nah, ketika di bawah udah ada yang cocok, dia itu langsung diproses di partisi tersebut. Nah, ini contohnya. Misalkan akan dimasukkan eh, proses itu membutuhkan 16 megabyte. Nah, dari 16 megabyte ini akan disimpan di. Nah, karena first bit, nah di sini kan 18 16 megabyte. Di sini masuk gak? Nggak masuk. Di sini masuk gak? Nggak masuk. Di sini masuk gak? Masuk. Dia langsung. Itu namanya first bit. Tapi kalau base bit, dia tuh masuk gak? Nggak. Masuk gak? Nggak. Ini masuk gak? Masuk. Tapi apakah ini base bit? Belum tentu. Dia masuk ke sini 18. Nah, ini kan sisa eksternal fragmentation-nya lebih dikit nih daripada ini, daripada yang atasnya. Maka dia bisa ke sini. Tapi belum tentu. Dia terus ke bawah. 8 nggak masuk, 6 nggak masuk, 14 nggak masuk, kurang 36. Wah, ini external fragmentation-nya akan banyak banget. Jadi dia nggak masuk ke sini. Maka dia akan masuk ke sini. Set. Kenapa? Karena dia cuma 2 megabyte external fragmentation-nya. Tuh. Sedangkan next bit, dia ke bawah dulu. Masuk ke sini. Oh, langsung masuk ternyata. Berarti langsung aja di tempat di sini. Gitu. Kemudian ada body system. Jadi body system itu hampir mirip dengan eh, apa sebenarnya tadi eh, eh, algoritma penempatan sama aja. Cuma dia tuh membaginya itu berdasarkan 2 pangkat n. Nah, jadi misalkan request A ini kan butuh 128 butuh 100. Nah, dari yang awalnya memori itu 1 megabyte ini dia akan bagi dua dulu. Kenapa? Karena kalau langsung dimasukin sini 100 kilobyte itu terlalu besar. Bagi dua, dapat dua. Kalau bagi dua, ternyata masih lebih besar. Dia bagi dua lagi di sini. Lebih besar juga. Terus bagi dua lagi. Set. Oh ternyata external fabrication-nya tinggal dikit. Berarti dia langsung masuk ke sini. Gitu. Seterusnya, seterusnya, seterusnya. Gitu. Sampai rilis-rilisnya baru di proses-proses itu terlepas lagi. Kemudian, selanjutnya ada paging. Apa sih paging itu? Jadi paging itu eh, proses sama hampir sama dengan tadi. Bedanya itu page itu sama dengan eh, partisi dalam fixed fragmentation, fixed partitioning, ukurannya itu tetap. Kemudian paging itu adalah proses di mana memori itu membagi balok-balok dengan ukuran yang tetap. Dan frame itu blok dengan ukuran tetap yang berada pada memori fisik. Nah, dari gambar ini ditunjukkan bahwa eh, proses itu dalam memori fisiknya itu nggak selalu disimpan dalam berurutan. Ini page 0, tapi ternyata disimpan di page 20. Nah, justru page 2 disimpan di page 0. Itu yang ingin ditunjukkan oleh gambar ini, bahwa nggak setiap urutan proses itu disimpan di tempat yang berurutan juga di memori fisiknya gitu. Eh, nah, apa sih page table ini? Page table ini sebenarnya kayak penerjemah. Jadi page table di sini dimasukin ke dari logical memory ini dimasukin ke page table. Nah, ternyata dia nggak ada mapnya, berarti dia nggak diterjemahin. Kemudian page 2, ternyata terjemahannya itu 7, berarti dia disimpan di frame 7 gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian ada dua jenis alamat. Yang pertama adalah logical address dan physical address. Bedanya logical address dan physical address adalah logical address itu alamat yang dilihat oleh proses dan yang diberikan oleh CPU, sedangkan physical address itu alamat yang berada di memorinya. Jadi sederhananya jadi logical address itu yang berada di virtual gitu, sedangkan physical itu alamat nyatanya gitu. Jadi logical address belum tentu sama dengan physical address gitu. Ini MMO ini hampir mirip dengan tadi vegetable tadi. Jadi dia sebagai penerjemah. Ini ada latihan soal. Selanjutnya ada latihan soal juga yang sudah dijelaskan oleh
Ibu di kelas. Terima kasih.